Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, untuk tampilannya di share screen sudah keluar ya di monitor atau di layar. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah terlihat. ya, oke. Jadi kita ketemu lagi di minggu ini untuk mata kuliah metode dan analisa numerik ya. Jadi Aku minggu ini ada kita tuh kasih zona suaranya. di pertemuan ini kita coba untuk membahas beberapa teori ya, beberapa teori yang masih berhubungan ya, yang di minggu sebelumnya itu membahas mengenai mencari akar persamaan. Nah, di minggu ini juga kita masih menceritakan tentang itu, membahas lebih lanjut lagi teorinya untuk mencari akar persamaan. Yang sebelumnya di minggu sebelumnya sudah membahas mengenai teori tentang metode tabulasi dan grafis ya. Jadi mencari akar persamaan dengan cara tabulasi dan grafis. Kemudian di minggu ini kita coba untuk mencari akar persamaan dengan metode yang berbeda. Metode yang berbeda adalah menggunakan metode bisection namanya. Lalu ada lagi metode false position, kemudian metode substitusi, metode eliminasi Gauss, dan yang dimodifikasi lagi masih menggunakan metode eliminasi, tapi dengan cara Gauss-Jordan. Itu bisa dilakukan dengan cara numerik, menggunakan cara numerikal. Nanti secara komprehensif atau secara lebih detailnya dari teori-teori ini, karena materi dari PowerPoint itu hanya mengambil intisari atau poin-poin penting ya, poin-poin yang ingin didiskusikan atau ingin diceritakan di perkuliahan. Komprehensifnya atau detailnya, secara lebih lengkapnya bagaimana menggunakan metode itu, terus latihan-latihan soal dan lain-lainnya, itu bisa membaca di e-book yang sudah di-upload di Edmodo. Ya, lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, yang di minggu yang lalu, minggu sebelumnya itu, untuk mencari akar persamaan dilakukan dengan cara tabulasi, menggunakan tabulasi atau menggunakan grafis. Nah, tetapi di minggu ini kita coba membahas menggunakan metode yang berbeda, yang dikenal dengan nama istilah metode pengurung. Jadi kenapa dikatakan pengurung? Karena nanti ada bagian atas dan bagian bawah. Jadi metode tersebut dibatasi oleh batas atas dengan batas bawah. Kemudian bagaimana algoritma atau langkah-langkah alur menggunakan metode tersebut, ya nanti bisa kita bisa lihat di slide selanjutnya. Kemudian untuk diskusi atau tanya jawab nanti bisa mengaktifkan on mic ya, mengaktifkan mic-nya atau menuliskan di kolom Zoom atau di kolom chat-nya. Di situ ada kolom chat, jadi diketik apa yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah metode pengurung, itu ada yang dikenal dengan nama metode bisection yang tadi dikatakan. Bisection, B itu artinya dua, section itu adalah bagian. Jadi dibagi dua, ada bagian atas dengan bagian bawah. Kemudian metode posisi palsu. Nah, ini ada bahasa lainnya, kalau bahasa asingnya false position, jadi posisi perkiraan. Jadi dikatakan palsu itu hanya mengira-ngira dulu. Jadi mengira kira-kira tebakan, jadi menebak-nebak dulu. Jadi menebak-nebak di posisi mana kira-kira nilai akar persamaan tersebut untuk suatu persamaan
berapa nilainya bisa diketahui dengan perkiraan. Yang minggu lalu sudah diceritakan di teori ini adalah menggunakan metode yang ketiga, yang kemarin yang minggu lalu ada metode tabulasi. Karena ini adalah metode yang paling mudah untuk mencari akar persamaan. Ditabulasi lalu dibuat grafik. Di bagian yang lain ada metode namanya metode terbuka. Kalau yang tadi pengurung itu dikasih pembatas, jadi ada batas awal atau batas akhir, batas atas dengan batas bawah, batas pertama dengan batas belakang, itu hanya penamaan, jadi ada pembatasan. Kemudian di metode ini, metodenya tidak ada batas, tanpa memberikan pembatasan, ada iterasi, nanti ada metode dengan cara iteration, jadi menghitung persamaan suatu nilai persamaan matematika yang dihitung dengan cara berulang-ulang. Berulang-ulang itu artinya ada hitungan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan seterusnya, sampai mencapai nilai konvergen. Itu baru nanti dilakukan di metode ini. Tapi di minggu ini kita membahas yang metode bisection di bagian ini. Lalu yang berikutnya adalah metode Newton-Raphson. Mungkin kalau ada waktu panjang lagi kita bisa akan ceritakan lagi metode-metode berikutnya. Tetapi poin-poin ini, metode-metode ini nanti adalah inti dari buku yang sudah pernah diupload ya, e-book yang pernah diupload di Edmodo. Itu adalah materi yang disampaikan di slide PowerPoint ini. Jadi lebih lengkapnya atau lebih detailnya bisa membaca di e-book tersebut. Kemudian bagaimana mencari dengan cara tersebut? Nah, yang dilakukan adalah kita mengingat kembali di bagian ini adalah definisi dari suatu akar persamaan dari suatu persamaan matematika. Jadi ada persamaan matematika. Yang dikatakan di sini adalah kenapa dilakukan dengan cara numerik? Karena ketika dihitung dengan menggunakan analitik atau menggunakan analitik sama aja dengan eksak ya. Ketika Anda menemukan kata analitik itu sama saja dengan eksak. Analitik atau eksak ini sulit menyelesaikan persamaan matematika yang kompleks. Nah, inilah yang dilakukan pendekatan menggunakan cara numerikal. Menggunakan numerik berarti menggunakan suatu tools, satu alat atau software. Ya, software macam-macam. Ada software MATLAB, ada Microsoft Excel, kemudian ada Fortran dan lain-lain. Itu adalah tools atau alat yang bisa digunakan untuk mencari nilai-nilai tersebut. Definisi akar persamaan dari suatu persamaan matematika pada suatu fungsi X sebenarnya adalah harga X yang membuat nilai fx tersebut sama dengan 0. Nah, di bagian ini, misalkan persamaan fx-nya itu adalah persamaan trigonometri. Kalau persamaan yang sederhana, persamaan biasa kan itu bisa dicari ya. Kalau misalkan ini adalah fx 2x kuadrat plus 4x plus 10 sama dengan 0. Ya, ini bisa dicari dengan rumus ABC min B plus minus B kuadrat min 4AC, ini kurungnya akarnya panjang, per 2A. Itu bisa dicari berapa nilai X1 dan X2-nya. Tetapi kalau misalnya soalnya sudah complicated, jadi sudah ada fungsi trigonometri, misalkan di sini ditambahkan cos 2x kuadrat ditambah, nah
kalau misalnya ini cos, tapi ini berubah menjadi sinus, sin 4x plus 10 sama dengan 0. Yang menjadi pertanyaan, kembali apakah fungsi nilai x1, 2 ini bisa dicari dengan menggunakan rumus ABC. Inilah yang dikerjakan oleh numerical. Dengan cara numerik ini bisa mencari berapa nilai akar persamaan, mencari nilai akar-akar persamaan untuk nilai X1, X2. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau sudah terbayang? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ke kenapa? Ada pertanyaan? Belum Pak, belum. Oke. Kemudian next slide-nya. Sebelum ada teknologi komputasi untuk menyelesaikan suatu akar persamaan, ya yang di sebelumnya ada menggunakan cara analitis atau yang menggunakan grafik. Grafik itu ya masih sederhana, menggunakan digambar di atas kertas, lalu dibuat garis tertentu, lalu keluarlah berapa nilai akar-akar persamaan tersebut. Ini adalah soal analitik. Jadi kalau melihat di bagian ini, di sini dituliskan ada kata analitis. Analitis itu sama saja dengan kata eksak ya. Tulisannya gini atau ya eksak. Itu adalah soal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Ini bisa dicari dengan rumus ABC yang tadi. Misalnya X, berapa nilai X-nya untuk persamaan tersebut bisa dicari ya. Carinya min B plus minus ini B kuadrat min 4AC. Kemudian ini 2, ini ada 2A. Itu bisa diketahui berapa langsung diketahui nilai X tersebut. Atau dengan cara faktorisasi. Nah, ini adalah contoh faktorisasi. Berarti kalau bisa dijawab langsung, ini adalah X yang pertama sama dengan 5, karena dia pindah ruas ya. Kemudian X ini adalah X1, kemudian X2-nya adalah pindah ruas, pindah posisi, sama dengan negatif 2. Ketika ini disubstitusikan, X-nya sama dengan 5, jadi kalau misalnya ini divalidasi, apakah hasilnya benar? X sama dengan 5, berarti 5 kuadrat min 3 dikali 5, min 10. Berapa hasilnya? 25 dikurangin 15, 10 dikurangin 10, ya hasilnya adalah 0. Berarti dia hasilnya benar. Itu soal analitik, soal analitis. Kalau soal yang lebih kompleks lagi ya tinggal ditambahkan persamaan trigonometri lah. Itu akan mengalami kesulitan ketika menyelesaikan dengan cara faktorial. Ini bukan numerik, ya ini perlu diingat. Ini bukan numerik karena dia bisa dihitung dengan cara analitis atau dengan cara menggunakan difaktorkan atau menggunakan rumus ABC, min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah rumus ABC-nya. Lalu, bagaimana dengan numerical? Kalau ini adalah di sini, ini adalah hanya ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi. Ini adalah persamaan, ada garis dengan persamaan nilainya fx. Ini adalah persamaan fx 2x plus 5. Ini adalah soal analitik. Jadi ini bisa mudah dicari ya dengan cara menghitung dengan analitik atau menggunakan eksak. Lalu ini juga masih bisa dicari ternyata. Nah, yang ini masih bisa dicari.
kasus seperti ini. Ini bisa dicari dengan mencari atau menggunakan rumus ABC tadi. X1, 2, min B plus minus ini B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu yang ini, nah di bagian ketiga ini, nah sudah mulai mengalami kesulitan ketika menemukan persamaannya berbentuk ini. Fx sama dengan 2x plus 5, lalu ada fungsi trigonometri di sini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa diselesaikan dengan menggunakan ini? Ternyata ini belum bisa melengkapi atau belum bisa menjawab ini. Belum bisa menjawab berapa nilai akar-akar persamaan untuk fungsi 2x plus 5 min sin x. Kemudian yang ini, nah ini lebih panjang lagi karena berupa grafik trigonometri, lalu ada persamaan, ada nilai E-nya, nilai E itu berapa ya? 2,71 ya, ekspor E-nya, nilai E-nya. Ada nilai pangkat ininya. Terus E pangkat X. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, apakah dia bisa diselesaikan dengan rumus ABC? Ternyata dia tidak bisa dijawab untuk persoalan tersebut. Ilustrasi yang lain, sederhananya seperti ini, gambarannya, ini ada soal, katakan ada soal, ini pertama, kemudian kedua, ketiga. Akar-akar persamaan dinyatakan sebagai titik potong dua kurva. Nah, ini bisa juga dengan mencarinya dengan cara grafis ya, menggunakan grafis perpotongan. Ketika ini diselesaikan dengan menggunakan analitik, jelas mengalami kesulitan untuk menjawab persoalan tersebut. Bagaimana mencari nilai ini, nilai x tersebut. Ini hanya contoh ya, nanti bisa dicoba untuk kondisi yang soal yang lain. Metode yang akan digunakan di bagian ini adalah menggunakan metode bisection. Jadi bisection itu adalah metode bagi dua. Lalu apa algoritmanya atau langkah-langkahnya? Yang pertama adalah tentukan syarat fx-nya adalah real atau nyata dan continue dalam interval xi sampai dengan xu. Jadi ada keterangan di bagian situ, ada xi itu adalah i anggap saja ini adalah i inisial awal, kemudian u itu adalah akhir. Di mana nilai tersebut ketika disubstitusikan ke persamaan, fxi dan fxu berbeda tanda, sehingga ketika dilakukan perkalian antara nilai fxi dengan fxu, nilainya lebih kecil dari 0. Jadi ya lebih kecil dari 0 artinya negatif, bisa negatif 1, kemudian atau min 0,5 atau min 0,001 ya. Intinya dia harus bernilai lebih kecil dari 0. Metode ini digunakan untuk menentukan salah satu akar dari fx. Nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya, di next slide. Contoh soalnya seperti apa. Dasar dari metode bagi dua ini adalah metode dengan cara pencarian secara inkremental. Nah, algoritmanya, langkah-langkahnya yang perlu diingat di bagian sini, ini adalah urutan.
cara melakukannya. Yang pertama adalah memilih harga XI, ini adalah harga XI, yaitu harga X yang terendah, dan XU, yaitu harga X yang tertinggi. Jadi ada kata terendah, di sini ada kata rendah, awal berarti, dan tertinggi adalah akhir. Agar fungsi tersebut berubah tanda sepanjang interval, maka fxi dikali dengan fxu lebih kecil dari 0. Oke, itu adalah algoritma yang pertama. Yang kedua adalah prediksi atau taksiran atau perkiraan pertama akar disebut dengan xm yang ditentukan oleh persamaannya ini. Ini adalah persamaannya. Nanti diingat aja rumusnya seperti ini. xm sama dengan xi, ini adalah xi-nya yang ini, xi yang nilai terendah ditambah dengan nilai tertinggi, lalu dibagi dengan 2/2. Jadi berupa rata-rata, batas awal dengan batas akhir dibagi 2, ini adalah nilai xm. Kemudian yang ketiga, ini adalah bagaimana melakukan evaluasi nilai XM tersebut, nilai XM yang tadi, apakah dia mengalami perubahan atau tidak, yang nilai XM, untuk menentukan subinterval mana yang akan memuat atau melakukan atau menentukan harga akar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah, ini adalah syaratnya yang perlu diingat. Yang pertama adalah, jika nilai fxi dikali dengan fxm nilainya lebih kecil dari 0, artinya lebih kecil dari 0 itu memiliki arti nilainya negatif. Jadi nilainya adalah negatif. Ya, negatif itu bisa min 0,000000001 sampai 1 juta, yang penting dia negatif. Min 0,001 itu masuk ke dalam kategori itu. Atau misalkan nilainya negatif 5, ya, negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dia lebih kecil dari 0. Kemudian nggak ada negatif yang namanya misalnya negatif 0. Kalau negatif 0 nggak ada. Adanya negatif 0,00000 titik-titik berapa. Itu baru dikatakan negatif. Tapi kalau negatif 0 tidak memberikan nilai negatif, dia hanya memberikan nilai netral. Lalu yang kedua adalah menuliskan di bagian ini, jika nilai fxi-nya yang tadi kebalikan, nilainya negatif, sedangkan ini bernilai positif. Berarti kalau yang tadi negatif, yang ini adalah nilainya positif, ya positif itu bisa juga ditulis positif 0,000001. Jadi kalau dituliskan di bagian ini yang nilainya positif bisa tulis 0,000000, ya, walaupun nolnya sampai 1 juta, 1 ya dia masuk ke dalam kategori kedua. Yang penting nilainya bernilai positif. Itu adalah poin yang paling pentingnya. Lalu yang ketiga, jika nilainya tidak positif dan juga tidak negatif, tetapi pas bernilai 0. Nah, ini di sini ada poin tambahan. Di bagian ini ada poin tambahannya, dia bernilai positif, tidak bernilai positif, tidak bernilai negatif. Yang ada adalah nilainya sama dengan 0. Nah, di bagian ini dia bernilai sama dengan 0. Pas sama dengan 0. Jadi nilainya tidak bernilai 0,001 atau tidak bernilai misalkan 0,00000-nya sampai berjumlah 1 juta atau 1 miliar, tapi dia bernilai 0 bulat. 0 bulat itu ya tidak ada 0, artinya nilai sama dengan 0. Kemudian apa yang diartikan di bagian ini, jika nilai fxi dikali dengan fxm sama dengan 0, maka
proses komputasi berhenti. Jadi perhitungan secara komputasionalnya itu akan berhenti. Berhentinya jika nilainya sama dengan 0. Dan akarnya sama dengan XM. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa mengaktifkan mic-nya atau on mic atau menuliskan di kolom chat-nya atau di kolom apa? Di kolom chat-nya. Ya, tadi ada suara yang masuk, tapi suaranya agak kecil ya. Bisa diatur setting mix-nya atau bagaimana supaya bisa terdengar jelas. Atau kalau misalnya kurang jelas, bisa diketik di oke. Oke, ini di sini ada yang masuk dari siapa ya? Audrey Rasendria. Oke. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang dimaksud komputasi berhenti apakah error? Nah, di bagian ini yang dimaksud dengan komputasi berhenti itu kalau dituliskan di sini apakah komputasinya error atau tidak? Dia nggak error, bukan error, justru dia malah berhasil melakukan hitungan. Karena ketika dia nilainya berhenti, di sini ada kata berhenti ya, di sini berhenti itu sama saja kalau diartikan dengan nilainya sudah mencapai nilai konvergen. Nah, konvergen itu adalah nilai perkiraan atau nilai yang ingin dicarinya itu mendekati nilai 0, mendekati nilai 0 atau sama dengan 0. Nah, di bagian ini adalah sama dengan 0. Nilainya sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Artinya dia bukan error, bukan hitungannya salah atau hitungannya tidak tepat atau yang salah, tapi dia hitungannya justru malah benar karena dia bisa mendekati nilai 0 atau sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan proses komputasinya berhenti. Nanti kalau misalnya Anda mengambil mata kuliah aplikasi CFD, nanti akan ketemu lagi dengan saya di Computational Fluid Dynamics. Nah, nanti akan ketemu atau bisa tahu apa yang dimaksud dengan konvergen. Konvergen itu nanti bisa dilihat ada grafiknya, grafik garis ya. Misalkan mensimulasikan untuk kondisi aerodinamika pada sayap pesawat atau aliran di dalam pipa. Nah, simulasi tersebut dia menghitung menggunakan persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes itu adalah persamaan yang dihitung secara simultan, secara bersamaan. Ada persamaan momentum, kemudian persamaan kecepatan, kemudian ada persamaan turbulensi. Turbulensi nanti ada dibagi-bagi lagi, ada K omega, SST, terus ada RNG dan model yang lain. Nah, yang diinginkan dari simulasi tersebut adalah dia bisa berhenti dengan nilai yang konvergen. Konvergen itu artinya nilainya itu bisa diartikan memiliki tren grafiknya menyerupai kesamaan. Kesamaan itu jadi antara persamaan garis momentum dengan persamaan garis grafik
kontinuitas, kemudian ada persamaan garis grafik turbulensi itu memiliki tren yang sama. Itu yang dimaksud dengan konvergen. Oke, nanti bisa kita lihat lagi lebih menjauhnya lagi lebih jauh lagi di slide selanjutnya yang dimaksud dengan berhenti. Saya mau tanya, Ya, Pak. ada lagi pertanyaan? Ya. Saya masih kurang paham dapetin yang XM-nya, Pak. Nilai Mendapatkan XM. Ini maksudnya. Iya, itu kenapa begitu, Pak? Dibagi dua. Ya. Iya. Ini adalah karena sesuai dengan namanya algoritma metode bisection. B itu kalau membuka di kamus ya ketik aja BI, B. Artinya dua, bilingual atau kan kalau pernah mendengar ada kata bipolar, dua kepribadian, itu artinya dua. Nah, bisection itu ada dua bagian. Bagian atas, kemudian ada bagian bawah. Ada atas, ada bawah, ada rendah, ada tinggi. Ada awal, ada akhir. Nah, di sini ya, diartikan di bagian ini adalah bagian dengan mengambil nama bagian terendah adalah XI, kemudian bagian yang tertinggi adalah XU. Ini adalah bagian yang tertinggi, notasinya seperti ini, XU. Harga X yang tertinggi, XU. Lalu dibagi dengan dua. Kenapa dibagi dua? Karena ada dua, jadi di rata-rata kalau misalnya di sini ada lagi persamaan ya berarti dibagi 3. Karena dia hanya menggunakan atas, bawah, rendah, tinggi, berarti ada dua kan ada kata rendah satu yang ini adalah rendah, terendah dan ini ada tertinggi. Lalu rata-ratanya adalah average-nya adalah dibagi 2. Jadi ini adalah XM. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya apa yang dimaksud dengan XM. Jadi di bagian ini bisa terlihat yang dimaksud, bisa diketahui atau bisa dipahami apa yang dimaksud dengan XM. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, coba slide next slide ya, slide berikutnya coba dilihat sambil dilihat, dibaca slide-nya, dipahami, kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa mengaktifkan mic-nya atau menuliskan di chat-nya di kolom chat Zoom-nya. Ya, itu yang tadi sudah diceritakan seperti ini, negatif, positif, sama dengan 0. Kemudian yang keempat adalah buat taksiran. Taksiran itu ya prediksi atau perkiraan, dilakukan prediksi atau perkiraan akar baru untuk XM tersebut. Nah, ini adalah penentuannya yang tadi, XM sama dengan XI plus XU per 2. Terakhir, ini adalah yang dimaksud dengan nilai errornya. Jadi kalau kita mengasumsikan nilai errornya itu maunya berapa persen? Misalkan 1%. Berarti kalau 1% itu kan 1/100. Berarti yang memutuskan di sini ada dituliskan, putuskan apakah taksiran atau prediksi tersebut baru cukup akurat dengan kebutuhan. Ada kata kebutuhan. Jadi kalau misalkan kebutuhannya sudah cukup menjawab hanya 1%, ya sudah berarti ditulis cukup 1%. Kemudian kalau misalnya ingin dibuat lebih detail lagi, ya tinggal diperkecil lagi, nilai errornya itu berubah menjadi 0,1%.
persen. Ya, kalau 0,1 kan 0,1 per 100. Ini bergantung dari user atau dari orang yang ingin menggunakan software tersebut. Dia sudah menganggap nilai tersebut sampai sejauh mana nilai persentase nilai errornya ingin ditentukan.